Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita nyanyi pujian sungguh kurasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita nyanyi satu pujian, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Kecewa dalam mengiring Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita nyanyi satu pujian, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Dapat kau lakukan.
ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya kalau kami berdoa mujizat itu nyata. Berfirmanlah Tuhan melalui hamba-Mu Turapi, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi, selamat kembali kita bersekutu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 17. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi yang kita baca ayat 16 saja. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16. Tapi yang kita baca bersama-sama di ayat 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, kita baca ayat 16. 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Puji Tuhan, pagi hari ini kita belajar dari kisah Elia dan janda di Sarfat. Nanti Bapak Ibu bisa baca bagaimana perjalanan Elia menuju Sarfat. Di situ Elia diminta oleh Tuhan untuk bertemu dengan seorang janda. Nah, dari ibu janda ini kita akan belajar apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di ayat-ayat sebelumnya, di situ dikatakan di Sarfat ini sedang mengalami kesusahan, yaitu kelaparan. Nah, ketika Elia sudah bertemu dengan janda Sarfat, Elia tidak tinggal diam, tetapi Elia dia minta air, dia bahkan minta roti. Nah, apa yang ibu janda ini lakukan? Yang pertama kita baca di ayat 10 dan 11 di kitab 1 Raja-Raja 17 ini. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap, ia di sini adalah Elia, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Hal pertama yang kita belajar dari ibu janda ini, ibu janda ini belajar memberi di masa kesukaran. Di masa kesukaran, dia belajar memberi hambanya yaitu Elia. Biarpun hanya sepotong roti dan sedikit air. Tetapi ibu janda ini dia belajar memberikannya kepada hambanya. Dalam Injil Matius 10 ayat 42 di situ dikatakan, siapa yang memberi secangkir air sejuk saja, dia tidak akan kehilangan upahnya. Hal itu Tuhan perhitungkan. Dia sebagai ibu janda, tidak ada penghasilan, tidak ada apa yang diharapkan. Tetapi justru di masa kesukaran, dia belajar memberi kepada hambanya. Kisah Rasul mengatakan,
Lebih berkat memberi daripada menerima. Bagaimana dengan saya dan saudara? Saat ini kita ada dalam masa kesukaran lewat pandemi yang ada. Apakah kita punya mau belajar memberi pada masa-masa kesukaran sebagaimana ibu janda ini? Yang kedua, apa yang kita bisa belajar dari ibu janda ini? Kita baca di ayat 12 di kitab 1 Raja-Raja 17 ini. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Hal yang kedua yang kita bisa belajar dari ibu janda ini, yaitu dia belajar jujur pada diri sendiri. Dia katakan di hadapan Elia, "Aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli. Dan aku akan mengumpulkan 3 potong kayu api. Aku akan masak untuk aku dan anakku, setelah itu mati." Adakah saya dan saudara belajar jujur pada diri sendiri atau belum? Ini menjadi pertanyaannya pada pagi hari ini. Tidak hanya mau belajar jujur, kita baca di ayat 15. Apa yang kita bisa belajar dari ibu janda ini? "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya." Hal yang ketiga yang kita bisa belajar dari ibu janda ini. Ibu janda ini belajar percaya dan melakukan perintah Tuhan. Kenapa saya katakan ibu janda ini belajar percaya? Kita baca di ayat 13. "Tetapi Elia berkata kepadanya, 'Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Yang ketiga, ibu janda ini belajar percaya dan melakukan firman Tuhan. Hal ini menjadi perenungan buat saya dan saudara. Sudahkah saya dan saudara belajar memberi pada masa kesukaran? Sudahkah saya dan saudara belajar jujur pada diri sendiri? Sudahkah saya dan saudara belajar percaya dan melakukan perintah Tuhan sebagaimana ibu janda ini? Dan hasil yang dia dapat, ayat 16 yang kita sudah baca bersama-sama. Tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Dengan kata lain, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita nyanyi satu pujian, "Tak terbatas kuasa-Mu." Apa yang
itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kami diberkati luar biasa melalui janda Sarfat yang memberkati Elia di masa-masa kesukaran. Karena kami yakin firman-Mu berkata, kalau kami mau memberi Tuhan, maka kami diberkati oleh Engkau luar biasa. Berkati kami semua, berkati juga jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkah, rahmat, damai, jatah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai kami pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.